Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Tahukah Anda pemirsa bahwa di beberapa negara, komunitas masyarakat peduli lingkungan memperingati bulan Juli sebagai bulan bebas plastik. Nah, penggunaan plastik tentunya sangat membantu aktivitas kita sehari-hari, terutama untuk membawa barang atau menjadi wadah bagi makanan, minuman, ataupun bahan konsumsi lainnya. Tapi jika kita tidak menggunakan plastik ataupun mengelolanya dengan bijaksana, plastik bisa berbahaya bagi kesehatan maupun untuk lingkungan. Untuk itu kami ajak Anda untuk melihat fakta-fakta terkait penggunaan wadah atau kemasan plastik, apa saja yang perlu diwaspadai dan bagaimana menggunakannya dengan bijak dan juga aman. Selengkapnya dalam infografis yang telah kami rangkum untuk Anda berikut ini. Nah, dalam proses pembuatan plastik, pemirsa, kita tahu ada bahan-bahan kimia yang tentunya digunakan untuk membuat plastik ini bisa mengeras sampai pada titik yang dibutuhkan sesuai dengan pemakaiannya. Nah, salah satu bahan kimia itu adalah BPA. Apa itu BPA? Pada sosialisasi penggunaan plastik kita sering mendengar istilah bebas BPA atau BPA free. Nah, BPA ini adalah bisphenol A yang merupakan senyawa kimia pembentuk plastik jenis polikarbonat atau PC. Nah, lalu mengapa harus bebas BPA? Hal itu karena BPA sebetulnya memiliki risiko berbahaya bagi kesehatan apabila terkonsumsi melebihi batas maksimal dari toleransi tubuh manusia. Nah, pemerintah Indonesia sebetulnya melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM telah mengatur ambang batas migrasi BPA dalam kemasan plastik yang masih aman untuk manusia. Batasnya adalah 0,6 bagian per juta atau 0,6 BPJ dan per kilogram per berat badan per orang per harinya. Nah, batas paparan ini tentunya sudah diatur melalui peraturan BPOM nomor 20 tahun 2019 tentang kemasan pangan, dan memang untuk para produsen plastik tentunya ini menjadi salah satu aturan yang perlu untuk ditaati ataupun bagi produsen makanan dan minuman yang menggunakan kemasan plastik, karena tentunya ini akan sangat berbahaya jika BPA yang terkandung dalam kemasan plastik ini melebihi dari ambang batas yang bisa ditoleransi oleh tubuh kita. Karena pemirsa, ada bahaya-bahaya bagi kesehatan dari migrasi BPA yang berlebih. Kita lihat apa saja bahayanya. Dalam sejumlah studi yang kami rangkum dari beberapa sumber, pemirsa, bahwa paparan BPA berlebih dapat memicu terjadinya gangguan pada kesehatan hingga penyakit-penyakit kronis. Yang pertama adalah BPA dapat memicu munculnya gangguan pada sistem reproduksi. Nah, pada sejumlah kasus, BPA yang berdampak pada kesehatan ini dapat mengganggu hormon estrogen sehingga berkorelasi pada sistem reproduksi baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Kemudian artikel pada laman Kementerian Kesehatan juga mencatat bahwa paparan BPA yang melebihi batas dapat berbahaya bagi sistem kardiovaskular atau jantung sehingga bisa menyebabkan penyakit jantung, arteri koroner, angina, serangan jantung, hipertensi hingga penyakit arteri perifer. Tidak hanya itu pemirsa, paparan BPA dalam dosis tinggi pada manusia juga dapat memicu diabetes tipe A, tipe 2 maksud kami. Diabetes tipe 2 khususnya akibat masalah resistensi insulin, penambahan berat badan, dan juga dapat menyebabkan sindrom metabolik. Selain itu, bagi ibu hamil ini juga perlu diwaspadai bahwa paparan BPA dapat berbahaya bagi janin, karena ini dapat mengganggu perkembangan kesehatan mental hingga memicu autism spectrum disorder dan attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD. Terakhir pemirsa, bila tubuh terpapar BPA dalam jumlah melebihi batas toleransi dan dalam rentang waktu yang menahun atau yang lama, sejumlah studi memperingatkan adanya risiko terkena kanker karena bagi kesehatan ini ada zat karsinogenik yang dapat dikeluarkan oleh BPA dan juga tentunya berbahaya bagi kesehatan. Nah, dari penyakit-penyakit ini pemirsa, tentu tujuan kami memberitakannya bukan untuk menakut-nakuti Anda atau membuat jadi sama sekali tidak menggunakan plastik. Tapi sekali lagi penggunaan plastik ini masih dapat dilakukan namun dengan bijaksana dan memperhatikan standar keamanannya. Untuk itu kita lihat sebagai upaya pencegahan dari risiko bahaya plastik, kita dapat melakukan pengecekan label pada kemasan plastik sebelum menggunakannya. Kita mengenal ada 7 sebetulnya jenis label plastik dengan jenis dan kegunaannya masing-masing. Pertama adalah PET, ini yang berkode nomor 1 atau polyethylene terephthalate.
Talate dengan lambang kode 1. Biasanya PET ini digunakan untuk botol air sekali pakai dan juga wadah kosmetik. Kita perlu cermat menggunakan plastik PET karena jenis ini hanya untuk sekali pakai dan sebisa mungkin hindari plastik PET dari air panas, air hangat atau paparan sinar matahari karena dapat menyebabkan lapisan polimer pada plastik jenis PET ini meleleh dan juga menimbulkan zat yang berbahaya jika tercampur dengan air yang kemudian dikonsumsi. Plastik jenis PET ini juga memiliki ketahanan terhadap bahan kimiawi sehingga kemudian bisa digunakan dengan catatan harus berhati-hati. Kemudian yang kedua adalah HDPE atau High Density Polyethylene. Plastik jenis kode 2 ini pemirsa memiliki ketahanan terhadap bahan kimiawi yang lebih tinggi dibandingkan dengan PET dan ketebalannya juga memang lebih tebal, lebih tinggi, tergolong aman untuk minuman dan biasanya digunakan untuk botol susu, botol jus atau untuk deterjen dan juga shampoo. Tapi plastik jenis HDPE kode 2 ini direkomendasikan hanya untuk sekali pakai juga ya pemirsa. Jadi perlu diperhatikan pemakaiannya tidak untuk berulang. Yang ketiga kita juga tahu ada kode 3 atau PVC polyvinyl chloride. PVC ini biasanya digunakan untuk bahan-bahan pembuatan material konstruksi seperti selang, pipa, dan juga beberapa digunakan untuk pembungkus deterjen hingga untuk kantung darah. Nah, kode ini sebetulnya tidak direkomendasikan untuk makanan atau minuman karena sifatnya yang mudah meleleh jika terkena panas dan juga walaupun digunakan untuk bahan-bahan lainnya ini tidak direkomendasikan untuk berulang. Kita lihat beberapa jenis plastik selanjutnya pemirsa. Yang keempat adalah LDPE atau Low Density Polyethylene. Jadi kode nomor 4 ini dia sifatnya kemasannya lebih lunak atau lebih lembek, kemudian lebih lentur dan juga sulit bereaksi dengan makanan atau minuman di dalamnya. Untuk kode nomor 4 ini biasa digunakan sebagai wadah makanan atau botol yang berisi misalnya saus, kemudian madu yang biasanya bisa kita tekan begitu untuk bisa mengeluarkan isinya sehingga ini tergolong aman untuk makanan atau minuman di dalamnya. Kemudian pemirsa untuk kode yang selanjutnya yang aman untuk kita gunakan adalah kode nomor 5. Tergolong aman untuk makanan dan minuman, kode nomor 5 merupakan plastik PP atau polipropilen. Nah, plastik kode 5 ini bahkan disebut sebagai pilihan yang terbaik untuk bahan plastik. Bahannya tergolong kuat, kemudian tahan lama dan juga memiliki titik leleh yang tinggi sehingga bisa dipanaskan begitu. Dan untuk kode nomor 5 ini bisa digunakan misalnya untuk botol dot atau botol susu bagi bayi sehingga untuk kotak-kotak makan Anda yang berada di rumah ini bisa Anda cek lagi apakah ada kode nomor 5 atau PP sehingga ini aman untuk digunakan. Selain itu kita lihat kode yang selanjutnya adalah kode nomor 6 atau PS yang juga disebut polistiren. Kode 6 atau PS ini kebalikan dari nomor 4 dan 5 ya pemirsa. Kode 6 ini tidak direkomendasikan atau tergolong tidak aman. Biasanya ini digunakan atau menjadi bahan pembuatan styrofoam dan karton. Sebetulnya tidak dianjurkan untuk membungkus makanan atau minuman. Dan jenis ini dapat mengeluarkan zat stiren yang bersifat karsinogenik atau berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir kita lihat pemirsa kode nomor 7. Biasanya nomor 7 ini disertai dengan huruf O atau other jenis plastik lainnya. Pada beberapa jenis kode 7 juga ada yang mengandung PC atau polikarbonat. Ini suatu jenis kimiawi pembuat plastik juga yang biasanya digunakan untuk wadah minuman. Namun ada pula untuk kode nomor 7 ini selain PC dan perlu diwaspadai risiko dari bahan kimia pada plastik nomor 7 ini karena ada yang dapat bercampur dengan isinya. Jadi kalau dari 7 kode ini pemirsa kita lihat kesimpulannya yang cukup aman direkomendasikan dan bisa kita gunakan untuk wadah makanan dan minuman adalah kode plastik nomor 1, 2, 4, dan 5. Kita lihat di slide berikutnya. Untuk kode nomor 1, 2, 4, dan 5 seperti yang kami paparkan tadi, ini ada yang memang bisa digunakan berulang, tapi ada juga yang perlu diperhatikan hanya untuk satu kali pakai, terutama untuk nomor 1, 2, dan juga 4. Kemudian selain dari kode-kode ini, kita juga bisa memperhatikan beberapa label kemasan yang sudah tertera atau diletakkan oleh
produsen ya dalam kemasan-kemasan plastik kita. Biasanya ada yang bertuliskan food grade, ini kodenya berbentuk sendok, garpu atau semacam bentuk gelas begitu ya. Ini bisa digunakan aman untuk makanan dan minuman kita. Kemudian ada juga yang berlambang seperti microwave atau oven safe. Ini artinya aman untuk bisa dipanaskan. Selain itu juga ada yang berbentuk seperti es. Ini artinya freezer safe atau aman untuk disimpan di lemari pendingin dalam jangka waktu tertentu. Dan ini juga yang sedang marak penggunaannya ya adalah dishwasher safe atau mesin pencuci piring, gelas. Ini ada beberapa yang sudah diberikan label dishwasher sehingga aman untuk digunakan sesuai dengan pemakaiannya. Dan pemirsa, kita juga akan lihat sebetulnya untuk penggunaan sampah plastik ini tentunya selain ada beberapa bahayanya bagi kesehatan, tapi juga ada bahaya bagi lingkungan. Karena kalau kita lihat sampah plastik ini berkontribusi cukup tinggi pada timbulan sampah di Indonesia. Data yang kami ambil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa di tahun 2023 total timbulan sampah di Indonesia ada sebanyak 69,9 juta ton. Ini jumlahnya bisa dikatakan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun memang mayoritasnya sebesar 41,6% adalah sampah sisa makanan, tapi untuk sampah plastik ini jumlahnya adalah mencapai 18,71%. Mirip dengan jumlah sampah kayu dan ranting, kemudian diikuti dengan sampah jenis kertas 10,7%, lalu sampah logam 3,3% dan sampah lain-lainnya yang juga berada di lingkungan kita. Tentunya ada konsekuensi bagi lingkungan ya yang kemudian berbahaya sehingga kita tetap harus menekan penggunaan kemasan plastik. Pertanyaan selanjutnya pemirsa, apa komitmen Indonesia untuk menanggulangi bahaya sampah? Selain kita membatasi penggunaan secara pribadi, pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang mencakup komitmen dan target Indonesia dalam pengelolaan sampah. 3 di antaranya yang kami himpun adalah di tahun 2025, sebentar lagi Indonesia menargetkan pengurangan sampah plastik yang dapat terbuang sampai ke laut ini diharapkan bisa turun sebesar 70% dibandingkan kondisinya hari ini di tahun 2025. Hal ini tentunya menimbang bahaya dari sampah plastik untuk lingkungan yang tidak hanya merusak ekosistem biota laut, tapi juga bisa berdampak pada kesehatan manusia karena cemaran dari mikroplastik sehingga sampah plastik di laut ini perlu untuk menjadi perhatian. Selain itu pemirsa, target berikutnya adalah di tahun 2029. Pengurangan sampah harus ditekan hingga 30% terutama bagi para produsen. Ada aturan yang telah dikeluarkan terkait dengan target tahun 2029 ini bahwa para produsen diwajibkan untuk memiliki rencana atau peta jalan yang mencakup upaya untuk mengurangi timbulan sampah atau reduce, memanfaatkan kembali sampah atau reuse, dan mendaur ulang sampah atau recycle produk. Tentunya dengan pengolahan yang aman termasuk pada sampah-sampah plastik. Dan terakhir pemirsa, ini target yang paling mutakhir bahwa Indonesia berkomitmen untuk bebas sampah plastik di tahun 2040 mendatang. Apakah ini bisa sejalan dengan target-target yang mendahuluinya di tahun depan dan juga di tahun 2029? Tentu kita harapkan dengan adanya sejumlah bahaya yang mengintai dari penggunaan sampah plastik, kita bisa bersama-sama menekan sampah ataupun bahaya dari penggunaan plastik yang tidak bijaksana. Itu dia pemirsa rangkuman infografis yang telah kami siapkan untuk Anda. Semoga ini dapat menambah kewaspadaan kita bersama dan kita akan kembali dalam Metro Siang usai jeda dengan informasi lain untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.